Dari mimbar bisa mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu yang paling manis. Jumpai kanan kiri depan belakang, mengatakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakang mau jumpai, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara di awal minggu ini. Saudara setia semangat cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang setia semangat cari Tuhan, janji Tuhan hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mungkin saudara yang menatap saya dalam update, kok ada yang berbeda? Ya, haleluya. Apa itu rambut saya? Setelah kemarin saudara, ada belahannya sedikit sekarang saudara. Setelah kemarin saudara seperti Korea Utara saudara, saya ngaca kok lebih mirip Kim Jong Un saudara. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya merasa mirip Kapten Lee saudara. Soalnya udah ada belahan. Tapi yang menarik waktu saya potong rambut ini kemarin saudara, adalah ketika saya lagi potong, saya buka masker saudara, yang potong rambut saya bilang begini, Pak, kok Bapak mirip sama pendeta Steve Marcel ya katanya. Iya. Dia bilang, Pak, kok mirip kayak pendeta Steve Marcel ya? Ya karena dia bukannya begitu, saya mainkan juga saudara. Saya bilang, oh, pendeta yang viral itu ya. Dia bilang, iya, saya suka nonton TikToknya. Oh, jemaat TikTok saudara. Tapi yang bikin saya emosi, dia bilang begini, saya juga suka hadir di sesi ibadahnya di Karawaci. Dulu kan sering pagi-pagi jam 7, saya suka hadir soalnya semangat. Saya suka hadir, cuman sekarang udah gak pernah hadir lagi karena sering ke ini kan Bekasi pagi ya, jadi udah gak ke BCP lagi, gak ke Karawaci lagi. Oh, artinya apa? Dia bukan cuma jemaat TikTok, tapi juga jemaat di Beria saudara. Dan saya mau bilang saudara, inilah yang bikin saya emosi saudara. Iya, saya mau bilang saudara, masa dia jemaat gak kenal Pak pendetanya saudara? Saya mau bilang ya, kalau pendeta yang mungkin rada-rada lupa dikit wajah jemaat itu masuk akal, betul ya? Kenapa? Karena kan kalau pendeta secara ilmu homiletika saudara, kalau khotbah kan harus mengcover semua jemaat, betul ya? Nggak mungkin cuma satu aja dia lihat, nggak mungkin saudara. Nah, kalau jemaat kan selama 30 menit dia lihat terus kan wajah pendetanya, betul ya? Makanya sampai akhir selesai, sampai bayar, sampai saya berkati dia. Tuhan Yesus memberkati ya. Dia nggak ingat saudara. Saya bilang saudara, kalau saya nggak jaga hati saya bisa kepahitan saudara. Dan hari ini saya akan bahas tentang kepahitan. Gimana bridging saya? Mantap tuh. Tepuk tangan paling meriah. Haleluya. Tapi sebelumnya saudara, yang mau kita mengangkat Alkitab kita dulu. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang kalau kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amsal 4 ayat 23 yang saya percaya banyak jemaat hafal ayat ini saudara. Yuk sama-sama kita baca Amsal pasal yang keempat ayat ke-23 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Yuk sama-sama kita baca 3. Ya, jagalah dengan segala, karena dari situlah. Sekali lagi saudara 3. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah. Haleluya. Siapa yang pernah ngalamin kepahitan dalam hatinya? Boleh katakan. Haleluya. Sekali lagi, yang pernah ngalamin kepahitan boleh katakan. Haleluya. Yang nggak pernah ngalamin kepahitan, Anda hatinya begitu murni luar biasa. Iya, karena saya pun jujur sebagai hamba Tuhan, dalam perjalanan di depan saya pun pernah ngalamin yang namanya kepahitan. Kita laki-laki kan gitu saudara. Kalau kita yang disakiti, kadang-kadang kita it's okay, kita cincai saudara. Tapi kalau yang disakiti orang yang kita sayang, kadang-kadang sakitnya luar biasa. Dan kadang-kadang saudara bisa rasa ada kepahitan dalam hati saudara. Tapi saya mau bilang saudara, dengan segala kerendahan hati, saya alami hari saudara, saya hidup dalam kelegaan saudara. Nah, saya mau bilang saudara, tetapi sangat disayangkan, ada banyak orang Kristen, dia simpan terus kepahitan dalam hatinya. Ada banyak orang Kristen bertahun-tahun dia simpan kepahitan dalam hidupnya saudara. Saya pernah sedang satu ketika diundang untuk khotbah di sebuah ibadah. Jadi ada jemaat di Beres di sana, tapi mereka di kompleksnya suka bikin ibadah mingguan saudara. Dan mereka undang saya untuk hadir dan mengisi khotbah di sana. Pada saat doa syafaat Tuhan taruh di hati saya, ada seorang ibu yang kepahitan di dalam
dalam hatinya terhadap suaminya. Akhirnya di doa itu saya bilang bahwa di ruangan ini ada seorang ibu yang kepahitan dan Tuhan mau memulihkan hatimu kalau kau mau. Singkat cerita, selesai ibadah, seorang ibu maju sama saya dan bilang, Pak Pendeta, sayalah orangnya. Saya simpan kepahitan ke suami saya 33 tahun. Saya bilang, saudara bayangin 33 tahun. Itu kalau KPR udah lunas 2 rumah, plus libur 3 tahun, saudara. Iya kan? KPR aja saudara, kalau kita cicil KPR 15 tahun kan kadang-kadang saudara ada rasa-rasa tersiksa, betul ya? Tapi kayaknya mungkin dengan buat sultan-sultan SCBD dan sekitarnya kayaknya, oh my god, KPR is very cheap for us. Emang bilangnya, tapi kalau kita yang orang-orang biasa ini ya saudara, kita kalau cicil aja 15 tahun rasanya ada saat-saat dimana mungkin menderita saudara. Apalagi simpan kepahitan 33 tahun. Saya mau bilang saudara, kepahitan itu merugikan. Sama-sama bilang sama saya, kepahitan merugikan. Kepahitan saudara, kalau saudara simpan kepahitan, setidaknya ada 3 hal yang merugikan. Yang pertama, bicara tentang hubungan interpersonal jadi rusak. Orang kalau kepahitan, mau bergaul dimanapun susah bergaul. Kenapa? Jadi sensitif, gampang marah, emosian saudara. Akhirnya kata-katanya juga jadi kotor. Kenapa? Karena di dalam hatinya kotor. Akhirnya apa? Mau bergaul sama siapapun orang nggak senang. Kenapa? Karena itu tadi saudara, selalu bawa konflik. Kemudian orang kalau simpan kepahitan dalam hati, biasanya saudara fisiknya jadi rusak saudara. Ada satu penelitian yang dilakukan saudara, ternyata ketika kita benci, kita pahit dalam hati kita, itu tubuh akan memproduksi yang namanya hormon negatif yang akhirnya bisa jadi pencetus kanker saudara. Saudara bisa cek saudara penelitiannya. Dan akhirnya apa? Merusak tubuh. Kemudian ketika orang simpan kebencian, kepahitan, kebencian, kepahitan adalah dosa. Dosa akan menghalangi doa kita sampai pada Tuhan, saudara. Jadi ketika bicara tentang kepahitan, itu sangat merugikan. Tapi ada banyak orang Kristen, dia simpan bertahun-tahun. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, saya mau buang kepahitan ini, Pak Pendeta. Tapi saya sudah berusaha, tapi saya gagal terus. Saya mau menang atas kepahitan ini, Pak Pendeta. Tapi saya sudah berusaha, tapi saya kalah terus. Dan itu yang sama-sama kita akan bahas hari saudara dalam judul khotbah, menang atas kepahitan. Sama-sama bilang sama saya, menang atas kepahitan. Doa saya teman-teman hari ini, saudara menang atas kepahitan dan menikmati hidup penuh dengan kelegaan dan berkat Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk berkat Tuhan. Haleluya. Nah, untuk menang atas kepahitan ada 3 hal yang harus kita sadari dalam hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, sadari. Amin. Dan kita sama-sama kita akan bahas apa yang harus kita sadari untuk kita menang atas kepahitan. Yang pertama saya mencatat adalah sadari kesalahan. Sama-sama bilang sama saya, sadari kesalahan. Sama-sama bilang sama saya, sadari kesalahan pribadi. Coba kita buka Efesus 4 ayat 31. Efesus pasal yang keempat ayat 31. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, segala kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah apa? Demikian pula segala, sekali lagi saudara bagian awal dikatakan apa? Segala kepahitan. Sama-sama bilang sama saya, kepahitan. Sama-sama bilang sama saya, kegeraman, kemarahan. Sama-sama bilang sama saya, dibuang dari antara kamu. Amin. Jadi ketika saudara dan saya bicara tentang kepahitan, untuk menang atas kepahitan tadi saudara, sekali lagi sama-sama bilang sama saya, sadari kesalahan diri. Amin. Mungkin saudara menatap dan berkata, loh Pak Pendeta, kenapa saya yang harus sadari kesalahan saya? Loh, saya kan kepahitan gara-gara orang itu, Pak Pendeta. Saya kan kepahitan gara-gara perkataan orang itu, Pak Pendeta. Saya begini gara-gara tindakan orang itu, Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, kalau saudara kepahitan, artinya saudara salah sendiri. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Karena gini, kita memang nggak bisa kontrol apa yang di luar kita, betul ya? Kita nggak bisa kontrol perkataan orang lain, kita nggak bisa kontrol tindakan orang lain, tetapi kita bisa kontrol respon kita. Sama-sama bilang sama saya, respon kita. Shalom ibu-ibu. Bu, suamimu mungkin habis diserempet motor tadi, Bu. Mungkin di kantor dia dimarahin, Bu. Mungkin dia habis jatuh lagi lari di GBK. Terus akhirnya masuk selokan, Bu. Gara-gara mata keranjang. Rasain. Misalnya. Akhirnya ketika dia pulang marah-marah. Saya mau bilang, kita nggak bisa kontrol, Bu. Tetapi kita bisa kontrol bagaimana respon kita dan tindakan selanjutnya. Betul ya Ibu ya? Iya kan? Suami mungkin boleh marah-marah, tapi respon kau yang menentukan. Kau akan merespon dengan macam-macam kau. Lu tahu kau istrimu ini kurang aku batang dengan lu buang
Atau kalau bisa respon dengan, ih papa kalau marah tuh lucu banget. Papa tuh kalau marah tuh maco banget, mama tuh sayang banget. Oh my god, alismu itu loh pak. Iya kan? Kemudian tindakan selanjutnya kita yang menentukan, betul ya? Karena urutannya begini saudara, boleh munculkan urutannya dulu saudara. Jadi bicara tentang tindakan atau perkataan orang lain saudara, itu adalah satu hal yang kita nggak bisa atur, satu hal yang di luar dari kuasa kita. Tetapi soal respon, kita yang berkuasa atasnya, kita yang menentukan apakah yang buruk itu akan akhirnya berlanjut jadi tindakan lanjutan bicara tentang menjadi sesuatu yang kita simpan dalam hati kita dan akhirnya menjadi kepahitan, atau dalam respon kita langsung buang sehingga tidak lanjuti, tidak ada yang masuk dan akhirnya hati kita tetap bersih. Betul ya? Jadi saya mau bilang saudara, kalau hari ini saudara kebencian, ada kepahitan, itu salahmu sendiri, bukan salah orang lain. Kenapa? Karena kau yang mengizinkan yang busuk itu masuk dalam hatimu. Dan saya mau bilang saudara, itulah kesalahan. Udah tahu-tahu sampah kau izinkan masuk dalam hati. Ini kalau bakal sama tapi nggak apa-apa, sekali-sekali ngomong awal bulan kan saudara. Kami kemarin pengangkatan, sekarang kepahitan. Apa-apa, saya ini berdoa cuma Tuhan diberkati Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, jadi kalau hari ini saudara masih ada kepahitan dalam hati, mohon maaf, itu salahmu sendiri. Dan saya mau bilang orang yang simpan kepahitan, kebencian dalam hidupnya, itu kan mohon maaf saya harus pilih kata-kata, tapi menderita sendiri bos. Saya mau bilang saudara, udahlah, kau layak untuk bahagia, amin. Saya mau bilang saudara, sadarilah, kalau kau sadar, oh ternyata memang ini karena kesalahanku, cepat bereskan kesalahanmu, buang segala kebencian, kepahitan, dan hiduplah dalam kelegaan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, sadari kesalahanmu. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang harus kita sadari untuk menang atas kepahitan? Yang kedua, sadari pengampunan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sadari pengampunan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sadari pengampunan. Mazmur 103 ayat 12. Sama-sama kita baca Mazmur 103 ayat 12. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, sejauh demikian dijauhkannya apa? Sekali lagi saudara, 3, ya, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya apa? Saya mau bilang saudara, siapapun kita pernah berdosa, betul ya? Siapapun kita pernah lakukan yang namanya pelanggaran. Bahkan saya mau bilang saudara, termasuk hamba Tuhan sekalipun, semua orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Dan saya mau bilang saudara, even saya pun, saya mau ngakuin saudara, kalau lihat kehidupan saya di masa lalu, saya nggak layak untuk diampuni sama Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, oleh karena kasih Tuhan yang besar, Tuhan menjauhkan saya dari dosa saya, dari pelanggaran saya. Makanya seperti apa yang kita baca tadi, sejauh timur dari barat, kau melemparkan dosaku, tiada kau ingat lagi. Cukup sampai di sana. Memang kalau jemaat SCBD kalau bernyanyi itu memang luar biasa. Karena memang B dari SCBD itu bernyanyi. Saya sudah berhasil sampai cabang ini. Cabang sebelumnya CP. Saya bilang yang sama karena CP Cuka Pujian. Cabang sebelumnya Alam Sutra. Sutra Suara Surga. Haleluya. Puri Pujian si banyak. Nanti habis ini nias liar, haleluya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, Tuhan menjauhkan kita karena kasih Tuhan. Artinya apa? Harusnya dengan kesadaran kita sudah diampuni dengan begitu luar biasa oleh Tuhan, membuat kita sadar kita juga mampu mengampuni orang lain. Katakan amin. Jadi kita mengampuni orang lain bukan karena dia, tetapi karena kita sudah memperoleh begitu banyak pengampunan dari Tuhan. Nah, kalau Tuhan saja mengampuni kita dengan segala pelanggaran yang sebenarnya kita nggak layak untuk terima, siapa kita sehingga kita merasa kita nggak perlu ngampuni orang lain? Saya mau bilang saudara, ada banyak, mohon maaf ya, ada banyak suami-suami saudara ngampunin istrinya, minta ampunnya luar biasa saudara. Oh nggak bisa Pak Pendeta, istri saya Pak Pendeta dari pertama kali saya nikah Pak Pendeta cerewetnya minta ampun Pak Pendeta, saya nggak kuat dengan perkataan dia Pak Pendeta. Waktu masih pacaran jadi dia pendiam Pak Pendeta, setelah menikah Pak Pendeta, oh Tuhan, Papa sudah balik 4 kupat lagi,
Saya mau bilang, Pak, shalom bapak-bapak, ampuni istrimu. Shalomnya banyak, aminnya cuma 2. Shalom ibu-ibu. Saya mau bilang, ya ada banyak ibu-ibu saudara. Kalau bisa tentang pengampunan, susahnya minta ampun. Bahkan kadang-kadang ada banyak wanita-wanita yang saya mau bilang, ya para wanita, ya wanita. Sulit sekali mengampuni. Bahkan dosa suaminya 20 tahun yang lalu dia masih ingat sampai hari ini. Itu terlihat ketika suaminya salah, dia ungkit lagi. Papa kan dulu juga begitu kan, Papa waktu tahun 1992 itu paling hal saya gerobol. Papa kecewakan, Mama, darah Yesus Tuhan, jangan ketawa, gue bertobat tuh. Betul bapak-bapak? Sekarang aja banyak kelaminnya. Saya mau bilang ya, ada banyak ibu-ibu ya, ibu lagi. Oh Tuhan, sampai mertuanya udah dipanggil Tuhan, dia nggak ampuni mertuanya. Gak bisa Pak Pendeta, gak bisa. Saya Pak Pendeta, saya duduk dibilang kurang gula Pak Pendeta. Saya berdiri Pak Pendeta rajin, Pak Pendeta dibilang udah kayak cacing kena garam Pak Pendeta. Saya bingung harus gimana Pak Pendeta. Saya mau bilang ayolah, saya mau bilang saudara, Tuhan sudah mengampuni dengan luar biasa. Saya mau bilang bukan saya nakutin ya, tapi kalau saudara nggak ngampuni, tidak ada pengampunan Tuhan atas diri. Bukan saya ngomong, kita lihat Matius pasalnya yang ke-6 ayat 14 sampai 15 dikatakan apa? Ini ada tapi hanya orang beriman yang bisa lihat. 3 ya, tetapi kok dia langsung 15? 14 dulu, kamu saya kepaikan sama orang media. 14 dulu, ayo, 14. Nah ini 3 ya, karena Bapamu, ayat 15 perhatikan. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya mau bilang ya, mohon maaf ya, kemarin kita sudah bahas tentang pengangkatan saudara. Mau saudara rajin gereja dari pagi sampai malam, kalau saudara masih simpan kepahitan, saudara nggak akan terima pengampunan, konsekuensinya nggak terangkat. Saya mau bilang ya, mau saudara di gereja dari pagi sampai malam, gereja 5 sesi, saudara 8 sesi di gereja, sampai orang lain pikir saudara koordinator SCBD. Tapi kalau masih simpan kepahitan dalam hatimu, saya mau bilang saudara, pengangkatan terjadi, kau tertinggal bos. Tapi saya mau bilang itu kenyataannya. Saudara mau haleluya setiap hari, setiap perkataan selalu ada haleluya di dalam setiap perkataanmu. Dari mana haleluya, puji Tuhan? Oh, mau ke sana, oh praise the Lord. Tapi kalau dalam hatimu kepahitan kau simpan terus, pengangkatan terjadi, kau akan tertinggal saudara. Saya mau bilang saudara, hati-hati. Kalau kau mau diampuni, sama-sama bilang sama saya mengampunilah. Bilang sama kanan kirimu, sadari pengampunan Tuhan luar biasa. Bilang sama yang ngomong, membuka dirimu untuk mengampuni. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir mau bersiap-siap saudara. Yang 3, apa yang harus kita sadari untuk menang atas kepahitan? Yang ketiga, sadari panggilan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sadari panggilan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sadari panggilan. Yeremia 29:11 saudara. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca. 3, ya, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Dan bukan rancangan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan apa? Kita loncat ke 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 26, kemudian kita ke ayat yang ke-31. Yuk sama-sama kita baca ayat yang ke-26 kemudian ke-31. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika apa? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memanggil kita. Amin. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang apa? Kemudian dikatakan apa? Ayat 31 loncat di sana saudara. 3, ya, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memanggil kita. Sama-sama bilang sama saya untuk bermegah di dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Saya mencatat di sini saudara, betapa pentingnya setiap kita saudara untuk menyadari tentang panggilan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Karena begini saudara, kita harus ingat baik bahwa panggilan Tuhan dalam hidup kita itu luar biasa. Panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah hari depan yang penuh dengan harapan, di mana melalui berkat, kemenangan, sukacita, prestasi yang kita raih, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan, katakan amin. Tetapi yang namanya kepahitan itu ternyata saudara bisa membuat kita kehilangan panggilan kita. Kalau saudara ingat Nabi sekali Elia saudara, panggilan Tuhan begitu luar biasa untuk Elia, yaitu akan menjadi nabi untuk menyelamatkan bangsa saudara. Tetapi ketika Elia mengalami sakit hati, kebencian, kepahitan dengan keadaan, karena segala yang dia lakukan sepertinya sia-sia, segala yang dia lakukan tidak berdampak apa-apa, malah justru bukannya orang bertobat, malah dia mau diancam dibunuh oleh Izebel saudara. Akhirnya yang Elia lakukan adalah apa saudara? Kita lihat 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat 4. Dikatakan apa di sana saudara? Ayat yang keempat. Tetapi dia sendiri apa? Sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukupkanlah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada. Saya mau bilang saudara, membuat dia keluar dari panggilan Tuhan sebenarnya luar biasa dalam kehidupannya. Makanya ketika Tuhan memulihkan dia, Tuhan pulihkan, ayat 15 dikatakan apa? Menunjukkan firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke sama-sama bilang sama saya, kembali ke jalan. Sama-sama bilang sama saya, kembali kepada panggilan. Karena memang itulah yang Tuhan mau kita capai dalam hidup kita. Setiap kita punya panggilan yang luar biasa, jadi hebat dan luar biasa. Tapi saya mau bilang saudara, kebencian, kepahitan bisa membuat saudara dan saya akhirnya kehilangan panggilan kita. Ada banyak orang ketika kehilangan panggilan, dia merasa hidupnya gak punya tujuan, gak berarti. Ada banyak orang bertindak bodoh. Satu minggu ini saudara saya baca berita ada 2 mahasiswa masih sangat muda mengakhiri hidup dengan cara loncat dari gedung kampusnya saudara. Yang paling menjadikan salah satunya anak seorang hamba Tuhan. Kenapa? Karena kehilangan arah dalam hidup, karena salah satunya hatinya. Jadi saya bilang sekali lagi saudara, hati-hati. Sadari bahwa Tuhan punya panggilan yang luar biasa dalam hidupnya. Karena kalau sampai kita kehilangan panggilan kita saudara, oleh karena kebencian, kepahitan, sampai akhir kita nggak akan pernah mencapai apa yang sebenarnya luar biasa sudah tersedia. Nah sebelum saya tutup khotbah saya seperti biasa, sudah lihat tadi tim saya sudah maju. Tuhan punya gantung diri enak aja. Saya masih punya pengharapan dalam Tuhan. Nah ini gambaran masa depan. Hari depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang indah, masa depan yang cerah. Terlihat kali cerah, betul ya. Nah ini masa lalu. Ya, kelihatan banget masa lalu. Masa lalu. Enggak, gitu ini udah siap jadi selebgram misalnya. Dia bilang Kak, kalau orang nambah terus. Yang mau endorse silakan. Cari produk saudara nggak ada, karena dia apa-apa. Itu masa depan yang cerah, ini masa lalu ya. Nah, jadi orang yang simpan kepahitan, saya mau bilang saudara, dia sementara mengikatkan dirinya dengan masa lalu, betul ya? Kan kalau saudara lihat gambar ini saudara, bicara tentang masa lalu, panggilan itu masa depan, kepahitan itu masa lalu. Nah, menyimpan kepahitan artinya mengikatkan diri kita pada masa lalu. Orang yang mengikatkan diri pada masa lalu, itu membuat dirinya kehilangan masa depan yang sudah tersediakan. Jadi saya mau bilang saudara, kalau kita simpan kebencian, kepahitan, kita sementara mengikatkan diri kita dalam masa lalu. Awalnya mungkin tidak kerasa, tapi seiring berjalannya waktu, saya mau bilang saudara, kita akan terikat. Karena kita yang mengikatkan diri kita dengan
kepahitan, dan akhirnya mengingatkan diri kita pada masa lalu, sehingga seperti apapun kita berjuang, kita akhirnya tidak akan pernah mengalami pencapaian masa depan yang sudah Tuhan sediakan, karena kita membiarkan diri kita terikat oleh masa lalu kita. Terus katakan semuanya, mohon maaf banget, masa depanmu terlalu indah untuk kau tukar dengan keegoisanmu yang menyimpan kepahitan dalam hati. Maaf ya, sekali lagi, rugi. Saudara simpan kebencian, kepahitan, ikat dirimu dengan masa lalu, membuatmu kehilangan apa yang sudah Tuhan sediakan itu begitu indah. Rugi. Kalau saya boleh pakai lagi kata-kata telepon, Tuhan punya harapan besar untuk hidup kita. Jangan izinkan dirimu terikat oleh masa lalu dengan kepahitan itu. Seperti apapun itu, lepaskanlah segala kebencian, kepahitan, bebaskan dirimu dari keterikatan masa lalu, dan terimalah yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Kamu sekali yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sadari panggilan Tuhan. Maju dan melangkah, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu, tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh berharga kau jadikan hidupku berharga. Tuhan sediakan bagi setiap kita itu begitu indah, begitu luar biasa. Tetapi kebencian, kepahitan akan mengikat kita sehingga bisa membuat kita kehilangan masa depan yang indah yang sudah Tuhan sediakan. Mengampuni bukan berarti melupakan, tetapi memutuskan untuk tidak membiarkan masa lalu kita menghancurkan masa depan kita. Masa depan kita terlalu indah untuk kita tukar dengan keegoisan kita menyimpan kepahitan. Lepaskan pengampunan dan melangkahlah dalam kelegaan, akan dicapai segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Hamba menyerahkan setiap jemaat yang datang malam ini. Mereka mampu melepaskan keterikatan masa lalu, keterikatan kepahitan, sehingga segala yang terbaik boleh mereka nikmati dalam hidup mereka. Melalui apa yang mereka terima, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, firman sudah disampaikan. Hamba doa semua yang hadir diberkati dengan sempurna. Apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, kami percaya pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Tidak akan pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam hidup kami. Ucap berkat Tuhan, anak cucu kami semuanya juga pintar, cerdas, mengasih juara, punya masa depan yang luar biasa. Tempatnya Tuhan berkati, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ucap berkat yang kami kasih, kalau tempat ini Tuhan bersama istri, bersama keluarga besar diberkati Tuhan. Ucap berkat rekan-rekan yang melayani, apapun bagiannya semua juga diberkati Tuhan. Ucap berkat gereja kami, terutama yang sangat kami sayangi, gembala sidang kami, pendeta dari Tepariaji, anak cucu menantu ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan luar biasa. Para pemimpin kami, kami sudah dalam berkat Tuhan. Maka kami doa Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami pulang, Tuhan jaga, Tuhan yang sertai. Besok dan seterusnya, usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami, toko dagang studi kami, Tuhan yang berkati berhasil. Akhirnya sebelum kami datang ke tempat ini, kami mau
terima berkat dari surga. Mari sama-samakan hati bersama Tuhan sambil angkat kedua tangan dengan imanmu, pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu sepanjang tahun dan seterusnya. Adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, yang sudah diberkati dengan surga